Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-24. Injil Yohanes, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal 5 ini, Yesus baru saja menyembuhkan seorang pria di kolam Betsaida. Tetapi Yesus melakukan penyembuhan tersebut pada hari Sabat. Di lain sisi, orang-orang Yahudi, mereka salah menafsirkan hukum Musa tentang makna hari Sabat, sehingga mereka menganggap mujizat yang dilakukan Yesus pada hari Sabat melanggar aturan hukum Taurat. Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Jawaban Tuhan Yesus ini semakin membuat marah orang-orang Yahudi, karena mereka tahu bahwa Yesus telah menyamakan dirinya dengan Allah. Karena alasan itulah, maka Alkitab mencatat bahwa mereka semakin berusaha untuk membunuhnya. Karena Yesus tidak hanya melanggar hari Sabat menurut mereka, tetapi juga menyebut Allah sebagai Bapanya sendiri dan menjadikan dirinya setara dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah tuduhan ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hubungan yang unik antara dirinya dengan Allah Bapa. Yesus menjelaskan bahwa seluruh hidup dan pengajarannya adalah untuk melakukan kehendak Bapanya dan melakukan apa yang telah didengarnya dari Bapanya. Yesus kemudian menyatakan kebenaran ini dengan sangat tegas. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dengan demikian, melalui uraian firman Tuhan ini, maka kita dapat mengambil kesimpulan daripada kebenaran firman Tuhan ini, yaitu yang pertama, di dalam Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-24 yang telah kita baca tadi, maka dikatakan bahwa kepemilikan hidup yang kekal akan tergenapi jika kita mau mendengar firman Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam Yohanes pasal 10 ayatnya 27 sampai dengan ke-29, Tuhan Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa,
sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Kesimpulan yang kedua adalah, sebaliknya bagi mereka yang menolak Yesus, berarti mereka juga menolak Allah. Oleh sebab itu, mereka yang menolak Allah telah berada di dalam penghakiman daripada Allah. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 36 dikatakan demikian, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini yang telah menyapa kami. Kami sungguh bersyukur hanya karena anugerah Tuhan kami boleh beriman dan percaya penuh hanya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah Bapak, Ibu, Saudara yang mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam aktivitas mereka, di sepanjang hari ini, Tuhanlah yang memberkati mereka. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.